Alright. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Selamat pagi pemirsa. Ada LRT lewat ya guys. Kita lihat siapa yang dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa penakluk jalanan ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa beraktivitas. Sebelum saya lanjutkan video kali ini, saya ingin menghimbau bahwa saya pertama-tama ingin menegaskan bahwa dalam sesi video pastinya saya mungkin karena sambil nyetir dan fokus, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, unethical and unacceptable for society gitu ya, tidak etis dan mungkin tidak bisa diterima untuk warga-warga Indonesia. Namun bukan berarti kata-kata saya itu memang demikian, artinya mungkin keseleo lah ya, dan saya meminta maaf jika memang itu terjadi gitu ya. Jadi untuk para warga pemirsa, jangan sampai video saya ini dipotong-potong sehingga yang terucap dari mulut saya ini hanyalah kata-kata negatif gitu ya. Mungkin saya tiba-tiba saya ngomong apa bangke gitu kan, aduh, karena ya umur saya masih belum terlalu tua lah ya, jadi saya mungkin agak sedikit emosional kadang-kadang. Makanya saya minta maaf dulu dan menghimbau jangan sampai video saya ini terpotong-potong ya. Dan yang kedua, tentu saja sebelum, karena di perjalanan akan memakan waktu kurang lebih 1 jam, marilah kita berdoa. Oke. Alhamdulillahilladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah wa billah walhamdulillah wa khairul asmaul husna kulluhu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Lupa kita bersolawat dan bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, supaya perjalanan kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah ya. Syahadat pun jangan lupa ketika berkendara ya saudara-saudara, karena berkendara ini berhubungannya dengan nyawa ya. Berkendara ini hubungannya dengan nyawa. Berkendara ini hubungannya dengan nyawa, artinya kita nggak ada yang tahu kehidupan kita akan berakhir di mana. Apalagi mungkin dalam hari kerja saya menghabiskan waktu 2 jam dalam perjalanan. Artinya jika memang sudah takdir Tuhan, dan kita setelah bersyahadat man qala asyhadu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Menurut agama Islam, siapa yang mengucapkan syahadat maka dia masuk surga. Maka jika memang takdir Tuhan kita berakhir di sini dan kita telah membaca syahadat, maka insya Allah kita akan meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah gitu ya. Seperti biasa ya, di terowongan awal ini, terowongan Kalimalang ini memang
selalu macet ya. Agar oh my god, nah ini nih baru mulai perjalanan saya sudah disuguhi dengan kemacetan seperti ini ya. Udah dihimpit oleh 2 mobil saya. Aduh, kita coba ambil jalur sebaliknya, I think. Baik aja. Tapi walaupun hari ini macet, cuman nggak terlalu kayak sebelumnya ya. Emang kemacetan ini nggak ada ininya apa, siklusnya itu agak unpredictable ya. Kadang macet parah, kadang nggak macet parah ya. Unpredictable sih ini beneran, oh bohong. Oke, adapun topik diskusi pagi hari ini ya, kita akan fokus ke satu topik aja. Kita bahas yang sedang fenomenal, yaitu tentang ini ngobrol santai aja ya. Saya juga data-data yang saya dapat juga mungkin masih sedikit berdasarkan bacaan-bacaan santai saya. Tapi yang saya mau garis bawahi hari ini agak berat, yaitu tentang, kita tutup kaca dulu ya, petrodollar ya. Petrodollar definisinya sendiri adalah penggunaan dolar sebagai alat tukar jual beli minyak, terutama untuk negara-negara OPEC ya. Jadi selama ini dari sebelum tahun 2026, seluruh penjualan minyak itu harus dilakukan menggunakan mata uang dolar. Makanya disebut petro oil, berarti ya, petro itu oil, dolar berarti jual beli oil dalam bentuk dolar. Nah, jadi perjanjian Bretton Woods tahun, saya lupa tahunnya ya, pokoknya itulah tahunnya, lama banget. Dalam perjanjian Bretton Woods disebutkan bahwa jadi itu perjanjian di atas kapal perang ya di Saudi Arabia, yang menunjukkan bahwa semua penjualan minyak Saudi itu harus dilakukan dalam bentuk USD. Ini boleh dikoreksi kalau saya keliru, apakah hanya tahunnya, secara holistiknya seperti apa teknisnya itu harus diklarifikasi ulang ya. Cuman yang berdasarkan berita yang saya baca, penjualan, bentar ya guys, karena berisik banget nih motor, saya jadi nggak fokus. Kita harus susul dulu nih motor depan kita ini ya.
Alright, kita udah susul ya. Kita cek dulu apakah ini nyala atau enggak nih videonya nih. Semua tadi penjualan minyak itu harus dalam bentuk dolar, sehingga apa? Sehingga dolar itu menjadi mata uang dunia ya, global currency. Karena semua negara itu pasti butuh yang namanya minyak. Entah itu minyak untuk bensin, minyak tanah, minyak apapun itu, crude oil. Intinya crude oil itu sangat dibutuhkan lah ya. Minyak tuh kan banyak jenisnya juga ya. Aduh, saya salah ambil jalan ya. Coba kita ambil ke kanan dulu dikit biar bisa ngebut. Hari Rabu ramai lancar ya. Hari ini kita nggak terlalu ngebut ya, karena memang saya juga mungkin nggak ada meeting pagi ini, jadi kita ngebut santai aja, nggak usah terlalu buru-buru. Hehehe. Belok ya. Sadis ya guys. Sebentar ya, kita fokus dulu karena takut ada motor kanan kiri. Hajar bre. 80 kilo ya. ...89 kilo ya. Cukup kencang hari ini ya. Adrenalin diuji. Karena saya sayang banget nih jalan kosong ya guys. Kalau nggak dimanfaatin, ini kayak agak getar juga motor. Kenapa ya? Alright, masih masuk. Kita belok kanan ya, belok kiri sorry.
ambil jalan sini ya. Jembatan BKT hari ini tidak terlalu ramai. Ini saya sebutkan yang tadi lagi ya, bahwa jembatan BKT ini mirip kayak di Bandung karena ada nanjak turun dikit gitu ya. Seru ya. Ini juga salah satu favorit Jenderal Basuki. Terima kasih Pak Jenderal. Tadi Pak Jenderal, dan jalan ini cukup asri ya, banyak pohon kanan kiri, sangat rindang. Jalannya juga nggak macet. Bang, apa ya? Aduh, kita lampu merah lagi guys. Sangat disayangkan, karena ketika udah ngebut itu apa ya, dan langsung di stop, rasanya kayak kurang mengasyikan ya. Anjir, bila saking buru-burunya dia sampai ambil kita akselerasi lagi motor ya. Set 83 ya. Tapi emang jangan terlalu cepat. Ini udah 93 km per jam. Kalau jalan-jalan gini cukup ya, jangan terlalu kenceng juga karena berbahaya guys. Masuk ya guys, ini mobil listrik. Agak ragu tadi, langsung terobos ke jembatan lagi ya. Hari ini kok saya curiga karena terlalu lancar. Apakah hari Rabu itu ada beberapa instansi yang mewajibkan karyawannya untuk work from home, jadi nggak terlalu ramai jalanan ya kan efisiensi dan lain-lain gitu kan. Juga harusnya masuk ya. Saya suka kalau jalan lancar kayak gini nih. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita harus bersyukur ya atas bos, si Babe, orang yang tadi dia lurus, saya belok, tapi kita ketemu lagi. Apakah ada jalan yang lebih alternatif, ada jalan alternatif yang lebih cepat gitu ya? Nggak tahu. Nah, tadi kita sampai mana diskusi kita petrodollar ya? Nah, akibatnya mata uang
global hingga saat ini yaitu US dollar, karena adanya kebijakan petrodollar itu. Karena semua negara mau beli minyak dari rupiah, tukar dulu ke dolar, dari dolar baru bisa dibeliin minyak gitu. Jadi dolar itu terasa utilisasinya sangat tinggi karena perjanjian petrodollar itu. Saya nggak mau bahas bagaimana di belakang itu, yang jelas power, kekuatan militer, hegemoni itu sangat berpengaruh dalam penetapan USD sebagai mata uang menukar minyak ini. Nah, yang mau saya sampaikan adalah infonya sekarang ini petrodollar itu berakhir perjanjiannya, sehingga mata uang, terutama petrodollar di USD ya, sehingga ketika suatu negara ingin membeli mata uang, membeli minyak, maka tidak wajib untuk menukarkan mata uang tersebut terhadap USD terlebih dahulu. Sehingga bisa jadi hegemoni USD ini melemah lah ya. Nah, terus dampaknya apa? Yang mau saya terangin adalah tentu saja US itu tidak akan tinggal diam dengan adanya pengurangan USD dalam mata uang global. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa saat ini sistem keuangan global, tentu saja infrastruktur itu patuh terhadap aturan US Treasuries. Jadi Treasury kalau di kita Kemenku ya, Kemenku US itu nggak hanya mengatur tentang keuangan di US, tapi dia mengatur keuangan dunia, bos. Nah, gitu ya. Nah, contoh teman-teman kalau mau ngirim uang ke dalam jumlah besar atau kecil, kalau kecil, misalkan teman-teman kirim lewat suatu bank himbara ya, itu teman-teman harus tahu ketika dikirim itu uang itu melalui berbagai stream ya, melalui berbagai langkah, tahap-tahap dari screening. Di screening teman-teman itu ngirim ke siapa? Apakah uang tersebut digunakan untuk para teroris? Apakah untuk orang jahat? Nah, yang menentukan jahat baiknya itu US Treasury, teman-teman. Jadi mengikuti KPI yang ditetapkan US. Jadi kalau kata US nggak boleh, ya kita ikut, gitu. Bayangin, seketat itu US mengatur tatanan dunia. Setelah screening, infrastruktur yang dipakai, misal teman-teman mau kalau transfernya ke Malaysia sekalipun, kan teman-teman misalkan pakai bank, nah di belakangnya itu ada sistem yang dipakai lagi untuk terhubung ke Malaysia. Kalau di Indonesia mungkin pakai BI Fast, ya kan, clearing itu kan pakai BI. Nah, kalau keluar itu pakai namanya money transfer provider. Bisa jadi kalau teman-teman pernah dengar Western Union, Wise, ya kan, itu nama-nama provider yang diciptakan, yang dibangun di negara US dan UK ya teman-teman ya. Jadi dari segi infrastruktur pun kita pakai punya barat, Europe dan UK. Europe, UK, US. Kalau jumlah gede itu dikirim melalui SWIFT. Oke, searching aja SWIFT itu punya, memang ada di Belgium, cuman orang-orang ownernya itu juga US allies ya. Nah, sampai seketat itu US itu mengatur keuangan dunia ya. US allies ya kan. Nah, terhubung dari ke petrodollar, karena dolar tadi udah nggak dipakai dalam bertransaksi, maka US tidak diam. Makanya ada aja gerakan-gerakan US yang nyerang sana sini, ya bikin gonjang-ganjing lah. Sebenarnya US itu sedang mencari cara gimana caranya dia itu tetap menjadi hegemoni dunia, karena sekarang
Kalau dulu kan kita dengan bangga menggunakan produk US ya kan. Tapi tanpa disadari sebenarnya partikel-partikel materials yang dibangun itu bukan buatan US ternyata, tapi China di belakang itu, seperti apa, rare earth mineral ke tungsten ya kan, apa, aduh saya nggak tahu detailnya. Itu banyak material yang dibuat di China gitu. Misalkan kalau teman-teman pakai handphone US atau Apple gitu ya, nah sebenarnya materialnya itu udah bukan made in US tapi China. Nah, tanpa disadari akhirnya US sebenarnya sadar ya, sebelumnya tidak sadar. Tanpa disadari ternyata dominasi market materialnya itu udah dari Cina bos, bukan dari US lagi. US tahu itu. Nah makanya sekarang itu sedang nggak stabil, karena US itu sedang mencari cara untuk mendominasi untuk menguasai dunia kembali gitu ya. Makanya dia kudeta Venezuela untuk dapat minyaknya sebenarnya. Ya di balik itu pasti ada alasan national security ya. Tapi national security, maksudnya national security, national security seperti apa gitu kan. Bentar ya guys, kita agak ambil motor, ambil jalan dikit. Oh my god, jawab salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga bapak dua ini, ada yang mendorong motor, satu mendorong gerobak kerupuk, selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya ya. Sebuah manusia diuji di dunia, banyak ujiannya. Ada yang diuji dengan kesusahan, ada yang diuji dengan kesabaran, banyak sekali macam-macam ujian ya. Ada yang diuji dengan kemewahan. Saya, apakah dia lupa, terlena dengan kemewahan ya, banyak ya. Tapi ya semoga semua manusia yang hidup di dunia ini berada dalam kebenaran lah ya, terlepas agama apapun. Nah tadi balik lagi ke petrodollar. Selepas memang setiap 10 tahun itu ada aja kejadian yang membuat ekonomi itu kayak keriset lah ibaratnya. Kayak di reset, kayak waktu Covid ya kan, harga-harga naik, IHSG turun, kayak di reset, seolah-olah mau di reset dan bangun lagi gitu kan. Nah ini juga menjelang Covid kan, COVID-19 2019, ini juga menjelang 2029, maka akan ada fenomena apa lagi ya. Sebenarnya sini semua kalau ngelihat siklus dan berita-berita, sebenarnya ini by design gitu kan. Kejadian-kejadian ini by design elit-elit global untuk memastikan pengaruhnya di dunia ini, kalau ngelihat teori konspirasi dan berita gitu kan. Nah, tapi kembali lagi ke petrodollar, kita lihat bagaimana sih ke depannya. Apakah USD ini akan masih menjadi mata uang dunia selama 10 atau 20 tahun ke depan? Kita nggak ada yang tahu.
Oh ya teman-teman, di tengah perjalanan ini saya juga jangan lupa mengingatkan untuk niatkan seluruh aktivitas pemirsa itu kita niatkan sebagai ibadah ya, karena apa sih yang kita cari? Contoh saya sendiri berpanas-panasan di jalan ini, saya udah keringetan banget ya karena macet dan cukup panas. Sebenarnya apa sih yang kawan-kawan cari ya kan? Ternyata saya kena serobot emak-emak guys ya. Nah, apa ya sih yang kita cari ya guys? Saya pun sudah berkeluarga. Ya semua itu kita niatkan ibadah, berkhidmat kepada Allah. Artinya niatkan ibadah seperti ini guys. Kita bekerja sebagai bentuk ikhtiar, rasa syukur kita masih diberikan kesempatan untuk hidup gitu kan. Untuk pagi-pagi masih kita bangun pagi, ya kita niatkan, karena Allah sudah mengasih kesempatan kita bangun pagi, maka ya kita harus bekerja gitu. Bukan semata-mata mencari uang, ya memang betul kita mencari kerja untuk mencari uang, tapi kan bukan hidup untuk uang gitu. Uang memang dipakai untuk hidup, tapi hidup itu bukan untuk uang gitu ya. Ini agak teoritis dan filosofis sedikit ya, tapi ya niatkanlah sebagai ibadah. Untuk teman-teman yang sedang dilanda berbagai masalah, bisa jadi teman-teman gak semangat dalam bekerja. Misalkan saya bekerja untuk keluarga, tapi mohon izin bisa jadi ada masalah keluarga, mungkin anak atau istrinya sedang bermasalah dengan teman-teman gitu ya. Makanya saya menekankan, niatkanlah untuk ibadah. Kalau teman-teman niat karena Allah dengan kondisi apapun, insya Allah teman-teman akan tetap menerima dan bersemangat gitu ya. Nah, kita kayaknya coba ambil kanan dikit ya, supaya lebih cepat. Nah, ya, emang saya ini kadang-kadang begitu. Kita ambil tengah, ternyata yang di sana lebih cepat. Kita ambil kiri, ternyata yang di tengah lebih cepat. Kita ikut saja yang ke tengah udah. Orang depan ini kok kita perhatiin helmnya goyang-goyang mulu, apa dia sakit leher ya guys? Kita doakan kalau dia sakit leher semoga diberikan kesembuhan ya. Hampir nabrak ya saudara-saudara. It's okay. Oh, kita masih naik ya.
ambil kanan aja deh supaya lebih sorry, kiri ya. Alright, masih 16 menit lagi kita menuju tujuan, destinasi akhir, parkiran kantor ya guys. Keras banget kehidupan ya, sampai tukang roti, roti kopi 5.000, semoga laku ya mas. Kayaknya kita harus ambil kiri dulu ya. Shengpeng. Nah, tadi nih Pak, produk-produk Cina juga mulai merajalela. Kalau sebelumnya kita pakai branded US dan materialnya dari Cina, sekarang produksinya juga mulai merajalela gitu kan. Nah, endingnya tadi petrodolar ini kita lihat, kita sebagai negara berkembang ya kita hanya bisa mengamati dan bersiap-siap untuk ini berikutnya ya, fenomena berikutnya dengan berakhirnya petrodolar ini gitu kan. Apakah nanti bisa jadi petro IDR atau bebas ya, petro all currency gitu ya, semua mata uang. Ya kita lihat aja, tapi yang jelas ya US sebagai penguasa sebagai bukan preman ya, masalah kita nyebutnya preman ya, penguasa lah, dia kan negara ini dunia. Apakah dia hanya diam? Menurut saya nggak diam lah, karena biasanya dia akan mengatur seluruhnya, tapi tiba-tiba tergantikan mata uangnya, pasti dia nggak diam gitu kan. Ya kita lihat aja, kita watch and learn, watch and see. Jalan jelek ya guys, salah ya. Watch and learn, watch and observe gitu ya. Terus apa yang bisa kita lakukan ya, kita sebagai insan yang diberi kemampuan untuk berpikir, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita untung atas fenomena ini? Ya kembali lagi, ingat, ketika ada gonjang-ganjing ekonomi, geopolitik, itu kita harus menggantikan aset liquid, aset yang tidak liquid menjadi aset yang cukup liquid gitu ya. Misalkan liquid tapi bernilai gitu ya, dengan petrodollar. Kalau teman-teman karena nanti US dollar melemah, maka mata uang lain juga ikut melemah. Karena sekarang US sebagai mata uang dunia, US melemah tuh IDR ikut melemah, rupiah ikut melemah. Maka coba teman-teman cari cara, kalau punya uang itu jangan ditaruh di cash rupiah gitu kan, taruh dalam bentuk emas gitu. Saham juga harus hati-hati, karena ingat, gonjang-ganjing politik, maka saham juga bisa ikut turun gitu. Oke, mulai macet yang lebih parah lagi nih, mulai kerasa ya. Saya mencoba ambil jalur kanan kiri, tapi ketemu orang-orang itu lagi ya. Kita ambil kanan, ambil kiri gitu kan, supaya lebih cepat, tapi ujungnya ketemu orang yang sama kan. Teman-teman juga notice,
kok ketemu motor ini lagi gitu kan. Padahal teman-teman udah mencoba cepat gitu kan, ambil jalur kanan kiri gitu kan. Perasaan bapak ini juga berangkat dari Bekasi ya. Saya ketemu bapak ini lagi yang pakai motor Beat. Artinya luar biasa pak. Kita bareng ya, dari Bekasi sampai Kuningan Jakarta. Tapi tadi sempat berpisah kali ya, apa dia lewat jalur lain? Ya saya sendiri bukan orang sini ya. Jadi saya hanya mengikuti arahan Google. Barangkali ada saran harus jalur mana nih biar lebih cepat menghindari macet gitu. Saya juga sangat menyayangkan, aduh kalau nggak macet nih perjalanan akan asik ya. Juga nggak kebayang nih kalau pakai mobil berapa lama perjalanan yang ditempuh walaupun kita lewat tol Becakayu misalkan tadi ya. Tapi kan tol Becakayu sendiri turun di tempat tadi gitu kan. Ini kita masih menuju satu jembatan. Cepet kali ya. Ini baru jam 8 lebih 6. Di depan udah nyampe Kuningan ternyata ya teman-teman ya. Kadang di luar kayak nggak kerasa sih. Oh nggak, masih ada satu jembatan ya yang harus saya lalui ya. Jadi kurang lebih kita nyampe mungkin ya jam memang setengah 9. Kita jalan ini mulai agak lemes.
Nah, ini salah satu jembatan lagi ya yang, tapi kok kayak nggak terlalu macet ya. Kita lihat depan, teman-teman bisa perhatiin. Ini Sudirman Tanah Abang Harmoni. Nggak tahu nama jembatannya jembatan apa ya. Cuman kok nggak macet. Nggak macet sih, ini lancar ya. Kayaknya memang ada yang WFH sini. Hampir saya menyerempet mobil mahal ya, hampir aja. Bagus. Jalur kanan kiri, kanan kiri. 1.5 kilometers. Nyampe ya. Kurang lebih kalau di sini 5 menit. Yes, berarti kita nyampe jam 8 lebih 20 lah, kurang lebih lah ya. Kayaknya seru juga ya kalau di Jakarta ini ada musim salju, bukan? Ya jangan salju lah, itu almost impossible ya, musim dingin lah. Jadi naik motor itu adem gitu kan, 20 derajat gitu kan, naik motor adem. Kalau bisa 15 derajat ya enak juga, pakai jaket. Jadi pakai motor tuh kita pakai jaket yang tebal, enak gitu kan. Macet juga adem. Wah, ini hanya berandai-andai saja ya teman-teman ya. Walaupun tidak ada yang tidak mungkin dengan adanya climate change. Aduh. Apa sih babe? Gua nggak tahu ya kan. Buka lagi kaca ya karena panas. Pertemuan 2 jalur. Cukup macet ya. Aduh guys, pantat saya kok agak kram ya guys, kayak kesemutan di bagian pantat ini. Apakah ciri-ciri juga umur saya yang sudah bertambah ya guys? Aduh, oke, sabar. Aduh, saya terjebak. Gimana ya?
Terjebak ya. Harusnya saya ambil kanan ya, tapi gak apa-apa lah. Saya salah jalan memang ini. Aduh guys ya, mohon maaf, mohon izin. Apakah saya masih bisa masuk? Oke. Gara-gara bus bersantai di pinggir itu, kita terjebak di belakang tadi ya. Itu suatu langkah yang kurang efektif dari saya sendiri, karena saya nggak fokus. Jadi harusnya kita dari jauh itu udah melihat ini bus bakalan berhenti atau enggak. Nah, tapi tadi saya nggak fokus. Terus sudah terlalu lama di jalan, dan kita harus mengumpulkan energi ya, supaya siap, selalu siap dalam bekerja ya. Jalan jelek kita terobos. Alright. Makasih para pemirsa yang sudah menyimak perjalanan ini. Oke, kita sudah sampai. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas kembali. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.